Dalam video ini saya akan menyampaikan pendapat pada pertemuan sesi 2 ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pertanyaan pertama, berikan 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan sesi 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era evolusi industri 4.0. A. Literatur review. Penting yang perlu dibahas dalam materi pengayaan sesi 2.1 antara lain. Yang pertama, implementasi pendekatan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menekankan pada pengembangan pemahaman diri yang lebih besar, konsep yang positif, kebanggaan dan identitas pribadinya. Artinya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang dirinya yang pada akhirnya berkontribusi terhadap keseluruhan prestasi intelektual, akademis, dan sosial siswa. Pendidikan multikultural bukan sekedar merupakan praktik aktual atau bidang studi atau program pendidikan semata, namun mencakup seluruh aspek-aspek pendidikan. Dengan pendidikan multikultural diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Yang kedua, sasaran pendidikan multikultural. Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai multikultural pada siswa sejak dini. Bila sejak awal mereka telah memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta sejak dini, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Pendekatan pengajaran dan pembelajaran ke arah memberi peluang yang sama pada setiap siswa. Yang ketiga, pembentukan karakter dan identitas bangsa. Pada siswa ditanamkan pemikiran lateral, keanekaragaman, dan keunikan untuk dihargai. Itu berarti harus ada perubahan sikap, perilaku, dan nilai-nilai khususnya di sekolah. Ketika berada di antara sesama siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda, mereka harus belajar satu sama yang lain, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat menerima perbedaan di antara mereka. Membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Salah satu contoh pembelajaran kepada siswa dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam mata pelajaran yang sesuai. Hal inilah yang sangat dilakukan di Indonesia. Peran guru dalam pendidikan multikultural juga penting. Guru harus mengatur dan mengorganisir isi, proses, situasi, dan kegiatan sekolah secara multikultural, di mana tiap siswa dari berbagai suku, gender, ras berkesempatan untuk mengembangkan dirinya dan saling menghargai perbedaan itu. Seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu secara profesional mengajarkan mata pelajaran yang diajarkannya, akan tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai keragaman yang inklusif kepada para siswa. Keempat, revolusi industri 4.0. Dengan kecanggihan teknologi pada era globalisasi, pendidikan multikultural dapat menjadi sebuah media melestarikan kembali budaya. Dengan semakin berkembangnya zaman dan teknologi masyarakat, kecenderungan tren dan budaya lebih mengarah pada krisis identitas diri. Dampak dari hal tersebut yakni terlupakannya budaya sendiri, yang belum tentu budaya yang diturun mengandung berbagai macam prinsip yang dianut oleh bangsa atau negara sendiri. Yang kelima, dampak revolusi industri 4.0. Meskipun dalam pengimplementasian pendidikan multikultural memiliki dampak positif, namun tidak menutup kemungkinan hal ini juga memiliki
faktor penghambat dalam proses pengimplementasiannya, antara lain media atau sumber daya yang mendukung pelaksanaan tergolong kurang, seperti media gambar dan video pembelajaran yang menarik yang terbukti dapat memperluas pemahaman siswa. Dalam pengimplementasian pendidikan multikultural tentunya memerlukan sumber daya tambahan termasuk dalam pemberian pelatihan guru, pemberian bahan ajar, serta yang tidak kalah penting yakni dukungan administratif sehingga upaya untuk mengimplementasikan tidak terhambat. Sekalipun tujuan dari penelitian multikultural yakni melahirkan sebuah lingkungan yang setara untuk mencapai sebuah kesetaraan yang sejati dalam ranah pendidikan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan, mengingat kekayaan dan keragaman yang dimiliki begitu banyak. Pemahaman juga menjadi sebuah tantangan. Hal ini dikarenakan mengajar dan menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan multikultural tentunya memerlukan sebuah pemahaman yang secara mendalam. Pertanyaan yang kedua, sampaikan pengalaman yang Anda telah jalani baik di sekolah Anda sendiri atau di sekolah pada wilayah Anda bekerja mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk menciptakan lingkungan kelas sekolah wilayah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa. Langkah-langkah konkret yang akan saya ambil dalam menciptakan lingkungan sekolah yang bersifat multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis semua siswa dapat saya sampaikan antara lain. Pertama, semakin terbukanya ruang gerak dan kreativitas siswa dalam lingkungan pendidikan sesuai kondisi dan kemampuan setiap satuan penyelenggara pendidikan dan karakteristik belajar setiap siswanya. Pendidikan seharusnya memberi ruang penggalian dan pengembangan setiap potensi, bakat, dan minat setiap menjadi siswanya untuk mengubah situasi ketertindasan itu menjadi pendidikan yang memerdekakan atau membebaskan. Pendidikan yang memerdekakan dapat dimulai dengan upaya membangun fondasi pendidikan yang kuat, dengan menggali potensi-potensi siswa secara mendalam dan mendasar, termasuk sejauh mana peran keluarga dan masyarakat tempat siswa berasal, serta membangun kepercayaan diri akan kemampuan dirinya dan membentuk kemandirian dalam mencari pengetahuan yang baru. Yang kedua, pendidikan multikultural sekaligus juga melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Artinya siswa selain diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, dan mempunyai kompetensi yang baik terhadap mata pelajaran yang diajarkan guru, siswa juga diharapkan mampu untuk selalu bersikap dan menerapkan nilai-nilai demokratis, humanis, dan pluralis di sekolah atau di luar sekolah. Yang ketiga, pentingnya pengaplikasian pendidikan multikultural sejak dini kepada anak diharapkan agar mampu memahami bahwa lingkungan mereka dengan lingkungan lain terdapat keragaman budaya. Keragaman budaya tersebut berpengaruh terhadap tingkah laku, sikap, pola pikir manusia. Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah tidak harus menjadi mata pelajaran khusus dan harus pada kurikulum formal atau yang mengubah kurikulum yang ada. Yang paling penting dapat diimplementasikan langsung pada tindakan nyata. Pertanyaan ketiga, silakan Anda lihat dan pelajari materi pengayaan sesi 2.3 video dengan judul New Boy. Ceritakan apa yang Anda pelajari dari video tersebut.
kebijakan multikultural berisi pedoman dasar menciptakan lingkungan yang mendukung sebuah keberagaman serta toleransi yang tinggi. Beberapa prinsip tersebut yakni mengakui keberagaman budaya, agama, etnis, latar belakang, dan menghargai kontribusi yang dibawa oleh setiap kelompok, tanpa memandang latar belakang memiliki hak yang sama, serta perlakuan adil dalam berbagai aspek pendidikan, seperti kesempatan, perlakuan, dan akses, atau dapat disimpulkan menciptakan keadilan dan kesetaraan. Menciptakan lingkungan di mana setiap anggota dapat merasa diterima serta dihargai keberadaannya. Perbedaan dianggap sebagai sebuah rahmat atau kekayaan, bukan sebaliknya. Semua pihak terdorong untuk ikut berpartisipasi: guru, siswa, staf, orang tua, serta anggota masyarakat dalam menjalankan proses pendidikan dan pengambilan sebuah keputusan. Sistem pendidikan memastikan pemberian kesempatan yang sama untuk seluruh siswa, termasuk yang berasal dari budaya yang tidak sama. Kelompok-kelompok minoritas dipastikan memiliki peran aktif dalam proses pendidikan, mendukung adanya pengembangan dan pemberdayaan, menghapus diskriminasi dengan langkah-langkah konkret dalam menghapus diskriminasi di semua aspek pendidikan. Penyampaian dari saya, dan terima kasih telah menonton video yang telah saya buat.